semuanya, selamat datang kembali di IG Live Celoteh Yori yang akan membahas tentang relationship, toxic relationship talks. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia ya. Nah, beberapa waktu terakhir ini aku udah banyak banget nge-share tentang hal-hal yang perlu kita aware atau kita sadari tentang toxic relationship ya guys. Semoga teman-teman yang udah ngikutin IG aku bisa mendapat insight-insight baru atau hal-hal yang menarik yang mungkin membuat teman-teman menyadari bahwa di sekitar kita atau bahkan kita sendiri itu berpotensi mengalami toxic relationship. Nah, sesuai dengan apa yang sudah aku bagikan sebelumnya, bahwa aku akan membahas tentang kenapa sih orang kok susah untuk keluar dari toxic relationship. Ya, mungkin beberapa teman atau kalian juga punya teman di luar sana yang pernah mengalami hal ini ya. Karena ketika kita melihat seseorang sedang berada di hubungan yang gak sehat dan kita tahu kalau secara logika tuh mestinya dia paham gitu loh harus ngapain, tapi kenapa orang itu atau teman kita itu kok tidak segera melakukan sesuatu yang mestinya dia lakukan, entah itu dia pergi atau dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai orang luar atau kita sebagai orang lain yang tidak mengalami hubungan yang toksik itu memang akan lebih mudah ya guys untuk mengatakan udah deh putus aja daripada nggak bahagia. Kenapa masih mau bertahan walaupun udah dipukulin, udah ada kekerasan verbal, emosional dan lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang mengalami itu tidak semudah itu untuk langsung keluar atau lepas dari relasi yang toksik. Nah, bagi kita-kita nih yang nggak mengalami, tentu aja kita butuh punya empati yang lebih besar dan kita tidak boleh untuk langsung menjudge bahwa dia itu naif atau dia itu nggak bisa apa ya, ibaratnya nggak bisa berlogika kayak gitu. Karena di balik itu semua tuh ada hal-hal yang membuat seseorang tuh susah untuk mengambil keputusan. Nah, ini masih dalam rangka kampanye 16 hari kekerasan anti kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ya guys. Jadi menurut aku pembahasan ini nih penting banget buat kita sesama wanita agar kita bisa saling support satu sama lain. Karena apa? Banyak banget di luar sana sesama perempuan tuh justru apa ya, nggak saling support gitu, malah justru saling hantam-hantaman tanda kutip ya, secara nggak langsung kayak gitu, entah olok-olok atau apa ya pokoknya sesuatu yang kadang bisa bikin ngedown gitu ya, padahal di sisi lain kita tuh sebagai perempuan tuh harusnya saling bergandengan tangan atau saling bekerja sama untuk bisa keluar dari lingkup atau dari lingkungan yang kadang kita nggak sadari itu juga ada kekerasan di dalamnya. Oke, aku akan langsung membahas langsung aja ya, kenapa sih ada beberapa orang tuh atau mostly susah banget untuk keluar dari relasi yang toxic kayak gitu. Nah, ini ada beberapa hal, aku sudah mencatat beberapa hal, jadi aku akan nyontek-nyontek sedikit ya guys ya. Nah, hal yang pertama adalah personal trust issue. Nah, setiap orang itu pasti punya personal trust issue ya, tapi intensitasnya itu berbeda-beda. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung, personal trust issue itu apa sih Kak? Kayak gitu. Jadi personal trust issue itu adalah sesuatu kondisi di mana kita sendiri punya problem kepercayaan terhadap diri kita, dan itu juga dampaknya bagaimana kita menjalin atau membangun kepercayaan juga pada orang lain kayak gitu. Nah, personal trust issue ini sebenarnya rentetannya panjang ya. Jadi itu dibentuk ketika kita masih kecil, kita masih bayi bahkan. Jadi ketika kita bayi itu kita punya gaya kelekatan tertentu dengan pengasuh utama kita atau dengan ibu kita. Nah, mungkin bagi beberapa orang yang punya
pengalaman atau punya relasi yang kurang oke dengan ibunya atau dengan pengasuh utamanya ketika kecil, itu akan membentuk gaya kelekatan yang gak aman. Jadi ketika misalnya nih ada gaya kelekatan itu, gaya kelekatan aman, gaya kelekatan gak aman. Nah, dalam gaya kelekatan gak aman atau attachment style itu ada 3. Nah, gaya kelekatan kecemasan, menghindar, dan takut menghindar. Nah, ini nih. Jadi aku akan membahas salah satunya aja. Jadi ketika misalnya ada bayi, yang namanya bayi itu kan kita kan cuma uh, kita makhluk yang pada saat itu masih belum berdaya, kemudian kita hanya bergantung pada orang tua, karena yang ketika bayi kan kita cuma bisa apa sih, nangis aja kan ketika kita mengkomunikasikan kebutuhan kita. Nah, ketika bayi itu atau seseorang ketika masih bayi itu tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal dari pengasuh utamanya atau dari ibunya, nanti si anak ini ketika besar ini akan merasa bahwa wah, dunia yang aku tempati itu bukan sesuatu yang aman. Nah, ini bisa impactnya ada 2, yaitu dia bisa menjadi sangat tergantung atau dia bisa menjadi sangat menghindar untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, pada kasus-kasus ketika sudah tahu nih dalam hubungan itu penuh dengan kekerasan tapi masih aja tetap bertahan, itu bisa karena dia sendiri tuh nggak percaya bahwa aduh, ini nih orang yang tepat nggak sih buat aku. Karena pastinya ketika masa kecil itu kan ada luka-luka juga ya, dan mungkin ada luka dengan pengasuh atau dengan orang tua. Nah, itu tuh direfleksikan pada pasangan yang dia ekspektasikan bahwa wah, ini pasangan aku nih paling the best, yang paling bisa memenuhi kebutuhan aku, paling bisa memberikan segalanya untuk aku, kayak gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya jadi kekunci secara mental gitu loh. Padahal dia udah sadar bahwa dia tuh sering diomong apa ya, dikatain bodoh, goblok, bahkan hal-hal kasar ketika dia dianggap melakukan kesalahan oleh pasangan. Tapi karena sudah ada ekspektasi tertentu itu dan secara mental dia kekunci pada sosok pasangan yang abusive, jadi dia ngerasa dia seperti khawatir tidak bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi ya udah deh, kayak ibaratnya ya udah deh, dia apa adanya seperti ini, nggak apa-apa deh aku dikerasin atau mendapat kekerasan kayak gini, toh juga dia ngelakuin kayak gitu ketika emosi aja, kayak gitu. Jadi itu dia akan mencari banyak alasan agar tetap bertahan, kayak gitu. Padahal secara inti atau secara basic dia sendiri tuh nggak percaya kalau dirinya itu adalah sosok yang harus dilindungin, kayak gitu loh. Jadi dia salah memberikan, atau ibaratnya tuh dia memberikan tanggung jawab perlindungan itu pada orang yang keliru, kayak gitu. Nah, karena segala sesuatunya dia sudah ibaratnya sudah mengalami sekian banyak waktu, kemudian juga ada kondisi-kondisi dia juga denial dengan relasi yang toksik itu, akhirnya dia bertahan, kayak gitu. Ya udah deh, ibaratnya ini adalah jalan ninjaku, kayak gitu, atau ibaratnya ini adalah perjuanganku untuk menjalin hubungan jadi lebih bahagia ke depannya. Padahal itu kan ibaratnya udah sesuatu yang udah apa ya, udah nggak bisa diraih gitu loh, karena dalam kondisi pacaran aja itu sudah ada kekerasan. Nah, beberapa dari orang itu juga berpikiran bahwa nanti kalau udah nikah, kalau udah serius secara ikatan atau komitmen, itu nanti juga dia akan berubah. Nah, ini nggak bisa menggaransi ya guys ya. Jadi ketika pasanganmu ketika masih pacaran aja udah ada kekerasan di dalamnya, itu tidak menjamin atau tidak menggaransi ketika sudah dalam pernikahan atau dalam ikatan yang lebih serius dia akan berubah. Justru ketika ada ikatan yang lebih serius itu bahkan bisa menjadi-jadi, kayak gitu, karena ngerasa ya itu orang yang abusive itu akan menggunakan power dan kontrolnya. Nah, ketika sudah menikah otomatis kerasa ya udah ini punya aku sepenuhnya, kayak gitu. Jadi akan semakin menjadi-jadi kekerasannya. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya kita sebagai orang di luar atau kita yang tidak mengalami juga butuh melakukan sesuatu yang namanya repetisi. Bahwa namanya orang yang sedang berada di dalam kondisi toxic relationship itu kan kadang tuh bingung ya, bingung sama dirinya sendiri, kayak gitu loh, nggak tahu harus gimana. Ya udah deh, semuanya tuh dirasain sendiri, semuanya ibaratnya
dipendem sendiri, jadi dia sendiri pun juga susah untuk ngambil keputusan. Nah, sebagai kita orang di luar, kita sebagai sosok dari eksternal dia, otomatis kita hanya bisa memberikan stimulasi-stimulasi atau repetisi-repetisi bahwa hal-hal yang dialami oleh pasangannya itu udah masuk abusive loh, kayak gitu. Tapi balik lagi, kita nggak bisa memaksakan dia untuk segera putus ya guys ya, karena kita butuh punya mengajarkan bahwa dia punya tanggung jawab untuk dirinya dia sendiri, kayak gitu. Walaupun kita sudah menyadari bahwa aduh kayaknya udah nggak bener kayak gitu, tapi kita juga bisa membantu melaporkan ya. Itu beda soal ketika kekerasannya itu sudah dalam level yang membahayakan banget. Itu karena itu kan sudah ada tindak kriminal kayak gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ya. Mungkin aku nanti jawab pertanyaannya setelah aku selesai membahas ya. Nah, kemudian juga ada pola kekerasan yang kadang membuat si korbannya itu bingung. Nah, pola kekerasan itu apa sih? Jadi, namanya juga pola itu adalah sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus, tapi intensitasnya itu beda. Nah, dalam kekerasan itu ada pola yang sebenarnya udah kebaca, tapi karena intensitasnya timbul tenggelam, kadang korban itu ngerasa bingung. Aduh, ini nih dia tuh benar-benar berubah atau enggak sih? Nah, pola yang pertama adalah tension building. Nah, tension building itu dimana kedua belah pihak itu mengalami konflik yang tidak pernah ada ujungnya. Jadi ketika ada hal-hal yang nge-trigger jadi emosi atau kondisi-kondisi di mana manajemen konfliknya nih nggak beres. Nah, namanya juga tension building ya. Jadi pembangunan tension gitu loh. Nah, jadi ketika itu terus ditumpuk, otomatis ada apa? Ada explosion atau ada ledakan. Nah, ledakan ini, ada fase explosion ini adalah biasanya itu ada tindak kekerasan. Nah, kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik aja ya, tapi bisa juga kekerasan verbal, emosional, atau juga ada kadang secara psikis itu kekerasannya jadi pasangan itu membanting barang gitu loh, walaupun sebenarnya nggak banting ke arah si korban, tapi kan itu kan sudah bikin shock dulu gitu loh. Ini itu tuh sudah bagian dari kekerasan psikologis, kayak itu kekerasan psikis. Nah, kemudian setelah udah peak momennya kekerasan itu muncul, nah ada kondisi-kondisi di mana si pelaku ini nih minta maaf sampai ampun-ampun kayak gitu. Aduh, maafin aku cuma emosi, aku kilaf, aku nggak akan ngelakuinnya lagi, aku ngerasa salah, pokoknya ampun, minta ampun sampai sujud-sujud, sampai cium-cium kaki, pokoknya sesuatu yang kadang tuh bagi korbannya tuh nggak masuk akal kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi itu kan kayak cukup ekstrim ya, dari yang dia marahnya marah banget sampai akhirnya dia minta maaf banget kayak gitu loh. Nah, di kondisi itu tuh sebenarnya si korban tuh jadi akhirnya bingung nih. Aduh, kayak pikirannya dia tuh random sendiri kayak gitu. Aduh, ini nih jangan-jangan memang dia tuh udah khilaf, jangan-jangan dia memang udah beneran menyesali sikapnya. Namanya juga manusia itu pasti punya kesalahan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya bikin si korban bingung. Padahal pola itu tuh terjadi dalam beberapa kali. Nah, kondisi-kondisi itu yang bisa memainkan siapa? Tentu aja memainkan pelaku kayak gitu loh. Jadi si pelaku sendiri tuh udah ngerti trik-triknya tuh, di mana kondisi si korban itu lengah, di mana kondisi korban itu nggak punya daya tawar atau nggak bisa untuk negosiasi dan lain sebagainya. Karena nggak semua korban itu diam loh ya ketika mengalami kekerasan. Ada beberapa dari mereka sampai melaporkan ke polisi kayak gitu. Tapi ketika udah ketemu fase honeymoon itu, tiba-tiba ya laporan polisinya langsung dicabut kayak gitu. Jadi sebenarnya si korban itu tuh udah udah sadar, tapi karena yaitu segala tekanan yang dia rasakan dia pendam, segala hal yang dia mesti dibantu orang lain tuh dia pikirin sendiri, dia handle sendiri. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya bikin dia bingung, akhirnya harus bersikap seperti apa nih kayak gitu. Nah, banyak dari mereka yang berpikir bahwa jangan-jangan pasangan yang abusive ini adalah sedang mengalami gangguan psikologis kayak gitu. Banyak tuh yang menganggap, aduh ini jangan-jangan bipolar ya mbak ya, atau dia ngalamin apa, padahal enggak, sebenarnya itu udah ada polanya yang ibarat itu udah kayak lingkaran setan gitu loh.
udah muter terus, hanya aja waktunya yang nggak ketebak kapan muncul kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ketika fase honeymoon ini biasanya misalnya dalam relasi suami istri, aktivitas seksualnya itu tuh meningkat. Jadi meningkat secara kualitas, meningkat secara apa? Secara waktu kayak gitu. Misalnya seminggu nggak pernah hubungan seksual, nah fase-fase honeymoon tuh bisa sampai setiap hari kayak gitu. Nah, kemudian juga si korbannya itu diperlakukan dengan sangat spesial kayak gitu. Nah, kalau udah hal-hal kayak gitu, gimana, siapa sih yang nggak bingung gitu, oh ini nih berubah atau enggak sih, atau aku yang halu atau gimana kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya bagi kita orang luar, balik lagi kita perlu menyadarkan bahwa hey, ada polanya loh. Kamu nggak boleh lengah bahwa setiap kekerasan itu pasti ada pola di dalamnya. Dan yang terakhir adalah sunk cost fallacy. Nah, ini sebenarnya dari teori ekonomi ya. Jadi sunk cost fallacy adalah kekeliruan pola pikir seseorang untuk terus bertahan, bahkan terus melanjutkan upaya karena telah menginvestasikan banyak uang, waktu, sumber daya untuk kondisi-kondisi yang sebenarnya udah tidak memungkinkan. Nah, banyak bagi mereka korban dalam kekerasan dalam hubungan itu biasanya tidak mau segera mengambil keputusan untuk uh, keluar dari relasi itu karena mereka ngerasa aku sudah mengeluarkan segala daya upaya, udah memberikan semuanya, sudah memberikan semua hidupku kayak gitu, apa-apa sudah aku berikan dalam hubungan ini. Jadi ibaratnya tanda kutip nggak mau rugi kayak gitu. Jadi dia terus mengembangkan harapan-harapan bahwa ini akan menjadi yang ibaratnya ini akan ada perubahan dalam situasi hubungan kayak gitu loh. Nah, sebenarnya kita punya harapan tuh boleh ya, tapi kan kita tetap perlu realistis kayak gitu. Ya apapun yang sudah kita keluarkan dalam hubungan, kalau misalnya hubungan itu tidak membahagiakan, maka itu akan sama aja kan kayak bunuh diri perlahan kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi ini memang sih agak sulit ya, karena ini juga tergantung balik lagi ke belief masing-masing kayak gitu. Jadi apa yang sudah dikeluarkan, harapannya itu kembali sesuai dengan yang sudah dikeluarkan kayak gitu loh. Padahal kan terkadang kita nggak pernah tahu ya mekanisme Tuhan memberi kita kebahagiaan itu lewat apa kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang butuh pemahaman-pemahaman lebih lanjut sih. Nah, bagi mereka korban kekerasan yang sudah menjalani konseling, itu secara pengalamanku itu banyak kejebaknya di sini. Karena dia ngerasa bahwa manusia itu pasti berubah. Ya oke sih, pasti berubah. Kemudian juga yaitu dia seakan tidak mau kehilangan apa yang sudah diberikan. Nah, biasanya bagi mereka yang belum menikah itu biasanya adalah karena sudah ada aktivitas seksual di dalamnya. Jadi kayak nggak mau, ya aku kan sudah kehilangan perawan sama dia, berarti aku juga udah harus menikah sama dia kayak gitu. Padahal yaitu perlu disadari bahwa bahaya banget ketika misalnya terus melanjutkan hubungan ke ranah ke jenjang pernikahan dengan pacar yang udah ngerti abusive kayak gitu loh. Nah, kondisi-kondisi ini memang perlahan-lahan sih butuh disadarkan dan gak mudah ya. Gak berarti ketika konseling sekali udah langsung oh ya ngerti dan langsung mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan. Gak semudah itu. Oleh karenanya bagi kita yang mungkin orang awam yang sedang belajar memahami tentang adanya kekerasan atau toxic relationship, kita gak bisa langsung semena-mena langsung mengatakan udah putus aja, udah ngapain sih gini dan sebagainya. Kita butuh tahu dulu apa sih yang membuat alasan dia terus bertahan tuh seperti apa, dan ibaratnya ada hal apa nih di balik ketidakmauan dia atau ketidakberdayaan dia dalam mengambil keputusan. Dan oh ya, satu lagi nih, ada hal yang juga berpengaruh kenapa orang sulit sekali mengambil keputusan untuk keluar dari toxic relationship, yaitu karena learn helplessness. Jadi belajar tentang ketidakberdayaan itu sendiri. Nah, ini biasanya bagi para perempuan ya. Jadi kita dari kecil itu kan segala sesuatunya diatur segala macam ya. Kita udah tahu lah, kita perempuan di Indonesia itu pasti banyak banget aturan yang udah ada di pundak kita gitu loh, walaupun kita masih kecil. Nah, di satu sisi kita juga tidak punya
kebebasan-kebebasan yang sama seperti laki-laki dalam mengeksplorasi diri kita kayak gitu loh. Jadi ada kondisi-kondisi di mana kita seakan ditekan, ya buat apa sih, kayak misalnya ya soal pendidikan aja deh, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya jadi ibu rumah tangga, buat apa ini kalau ujungnya ini. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang akhirnya membuat sebagian besar perempuan merasa bahwa ya aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya kemampuan apa-apa yang bisa menjadikan aku berharga kayak gitu loh. Nah, kondisi ini yang akhirnya membuat seseorang perempuan jadi kayak pasrah aja kayak gitu loh, ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya dia udah ngerasa nggak beres dalam hidupnya. Nah, ini adalah learn helplessness. Nah, kondisi-kondisi ini yang kita sebagai perempuan perlu kita sadari juga. Aku pun juga masih belajar ya, karena namanya kita di Indonesia dengan kultur ketimuran dan sebagainya, di satu sisi pasti ada baiknya, tapi di sisi lain juga kadang kayak mengebiri kemampuan kita sebagai perempuan untuk jadi lebih berdaya kayak gitu. Jadi memang membangun hubungan yang setara itu butuh effort buat perempuan, tapi bukan berarti kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, ini adalah pembahasan aku tentang kenapa sih orang tuh susah keluar dari toxic relationship. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan. Aku akan jawabin satu-satu ya. Oke, dari Gana Malinda Putri. Apakah karena pengalaman pertama menjalin hubungan berhubungan dengan susahnya keluar atau lepas dari toxic relationship? Nah, ini bisa macem-macem ya, Gana, karena bisa jadi ketika pengalaman pertama pacaran gak ngerti mana relasi yang toksik atau enggak. Nah, sebenarnya akan lebih mudah ketika kita menyadari tentang diri kita sendiri dulu nih. Kita bahagia nggak ngejalaninnya? Karena toxic relationship itu nggak selalu tentang kekerasan sih, tapi ketika kita sudah sering berpikir untuk putus, tapi kita masih berusaha untuk mempertahankan tanpa alasan yang kuat. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa menjadikan kita berada di hubungan yang toksik. Kemudian juga yang paling mudah adalah ketika sudah ada kekerasan di dalamnya. Kekerasan itu tidak selalu kekerasan fisik, tapi juga bisa kekerasan verbal, ketika kamu udah dikata-katain nggak baik atau nggak sopan oleh pasanganmu. Nah, itu tuh juga sudah menjadi pertanda akan ada potensi atau munculnya toxic relationship kayak gitu. Jadi walaupun pengalaman pacaran pertama bukan berarti kita nggak ngerti mana hubungan yang sehat, mana hubungan yang nggak sehat. Nah, mungkin buat teman-teman, gimana sih caranya untuk bisa menghindari terjadinya toxic relationship dalam hubungan yang kita jalanin? Nah, ini aku kemarin atau tadi pagi ya kayaknya nge-share soal bagaimana kita mencari jalan win-win solution ketika ada konflik. Nah, ada poin di mana yang aku bold itu yaitu negosiasi. Nah, banyak pasangan tuh yang deadlocknya tuh di negosiasi. Karena apa? Udah terlanjur ribut duluan ketika komunikasi kayak gitu. Jadi kayak ngerasa udahlah percuma kayak gitu. Padahal kondisi komunikasi itu kan ketika sama-sama ngerasa ada hal yang gak beres dalam hubungan, maka tetap butuh ada pembicaraan secara dewasa kayak gitu. Karena balik lagi, kita nggak akan pernah bisa terbebas dari konflik ya, apalagi dalam hubungan gitu loh. Nah, ketika konflik yang kita hadapin tidak kita selesaikan secara konstruktif, maka itu akan berpotensi menjadi toxic relationship kayak gitu. Toxic relationship yang mungkin dari kondisi ambivalensi juga bisa, ketika kamu ngerasa udah nggak klop atau udah nggak sevisi misi sama pacarmu, tapi kamu memaksakan diri karena kamu ngerasa nggak enakan atau ngerasa ada hal-hal yang bikin kamu terikat. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya bikin kamu nggak bahagia kayak gitu, dan juga bisa bikin pasanganmu juga nggak bahagia. Nah, itu kan hal-hal yang butuh dikomunikasikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalani hubungan, gak perlu khawatir atau gak perlu jadi cemas atau takut, aduh jangan-jangan nanti hubungan aku toksik nih atau hubungan aku jadi gak sehat nih. Enggak, jangan berpikiran seperti itu dulu. Yang penting kita terus belajar bahwa dalam hubungan itu, yaitu tadi, kita gak bisa lepas dari konflik, dan dalam hubungan itu perlu adanya visi misi yang
mengarah ke depan gitu. Ini hubungan mau kemana sih? Nggak cuman asar ya udah kita jalan aja dulu deh kayak gitu. Ujungnya nanti gimana? Ya udah urusan nanti kayak gitu. Nah, itu penting banget karena kita nggak mungkin ngikutin arus sungai terus menerus ya. Kalau arus sungainya ternyata jadi ujungnya jurang gimana coba? Masa kita harus ikut jatuh juga? Kayak gitu. Nah, terus juga ada nih Gana lagi nih. Kalau semisal kita sebagai pencetus toxic relationship gimana? Karena belum berpengalaman, diri sendiri sadarnya itu normal, ternyata pasangan ngerasa itu toxic. Apakah diri sendiri lebih baik menghindar? Udah aja deh daripada sakitin pasangan. Nah, ketika misalnya nih pasangan kamu yang justru ngerasa kamu yang justru toxic. Nah, tentu aja itu kan perlu ada komunikasi lagi nih. Nah, kamu juga perlu verifikasi toksikku tuh sebelah mana sih kayak gitu. Karena aku ngerasanya biasa aja kayak tadi kamu bilang kan. Jadi itu butuh proses verifikasi dulu kayak gitu. Nah, menghindar itu adalah kondisi yang keliru. Karena ketika kamu menghindari dan merasa daripada nyakitin pasangan, justru itu kamu juga menyakiti diri kamu sendiri. Karena kamu nggak ngerti sebenarnya sisi lain kamu yang perlu dibenahi itu sebelah mana sih kayak gitu. Namanya hubungan itu kan berbicara tentang pertumbuhan pribadi juga kayak gitu. Ketika ada masalah terus kamu ngindar atau mungkin takut mendengar takut kamu ngerasa sakit hati karena dapat inputan dari pacar dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi itu yang justru bikin diri kamu toksik sendiri di kemudian hari kayak gitu. Karena kan ketika misalnya pasangan ngerasa ada kondisi yang pasangan kamu tuh ngerasa kamu kok toksik. Nah, kamu verifikasi dulu toksik yang sebelah mana, hal apa yang bikin kamu nggak nyaman. Nah, kamu di situ kan juga punya punya landasan juga tuh. Nah, ketika dari kamu memang setelah dikomunikasikan kamu memang fine-fine aja dan ternyata beda prinsip, ya udah kembalikan lagi. Oke, kita sama-sama mau saling belajar untuk nemu pola baru atau enggak nih kayak gitu. Ini kan dikembalikan lagi ke masing-masing yang menjalanin. Jangan sampai ketika kamu ngerasanya fine-fine aja tapi pasanganmu ngerasa nggak oke, dipaksakan atau kamu memaksakan diri berubah yang sebenarnya justru itu bukan diri kamu, itu kan akhirnya jadi saling menyakiti juga kayak gitu loh. Nah, ini makanya ini kan butuh kerendahan hati juga, butuh evaluasi diri atau introspeksi diri, beneran gak sih aku tuh toksik kayak gitu loh. Atau kamu juga nanti bisa verifikasi juga ke temenmu, kalau aku kayak gini sih menurut kamu tuh toksik gak sih kayak gitu. Nah, kondisi-kondisi itu akhirnya kan kita menjadi dapat banyak inputan, tapi kita juga perlu sadar kita butuh filter. Karena kalau kita tanpa filter kayak langsung blong gitu aja, ya sama aja kita jadi kayak kehilangan diri kita sendiri. Kayak gitu. Oke, udah 30 menit nih. Terima kasih ya Gana Malinda Putri yang udah sharing atau tanya-tanya, dan teman-teman lainnya juga yang udah ngikutin Niga Live Celotehuri kali ini. Semoga pembahasan aku kali ini bermanfaat. Terima kasih juga yang udah nge-share atau nge-like atau follow Instagram aku. Semoga apa yang aku share bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di Niga Live Celotehuri berikutnya. Bye-bye.